495, episode 94 awal dari akhir 3. Diupload oleh Baca Suara. Petik 2. Hyung, dikatakan bahwa hadiahnya adalah dinding akhir. Yi Gilyong yang mengejar kami berbicara dengan suara bingung. Namun, saya juga tidak tahu tentang ini. Hadiahnya adalah dinding terakhir. Saya tidak yakin apa maksud deskripsi yang samar-samar itu, apakah kami mencapai tembok final itu sendiri, atau setelah skenario berakhir, kami akan diberi kepemilikan tembok itu. Selain itu, bisakah seseorang mengklaim kepemilikan konsep tembok pada awalnya? Tidak ada yang pasti pada saat ini. Tapi, itu adalah kepastian bahwa kita akan mencapai kebenaran dunia ini ketika skenario ini berakhir. Tolong pergilah. Di bawah perlindungan Yi Hyun Seong giliran 999, kawan-kawan berlari ke depan. Adapun Constellation mencoba mengejar kami, Secretive Plotter, dan dewa luar lainnya menghalangi mereka. Bahtera itu tepat di depan kita. Menghancurkannya akan membawa kita ke akhir semua skenario. Hentikan mereka. Cahaya bintang turun dari langit malam sekali lagi. Sungguh mengejutkan melihat ada begitu banyak bintang yang tersisa. Sulit juga mengatakan di mana rasi bintang ini bersembunyi selama ini. Ini Raja Dewa Luar. Bunuh dia. Rasi bintang mengarahkan senjata mereka kepada saya dan melompat masuk. Meskipun mereka hidup seperti boneka nebula besar dan tidak pernah benar-benar menyelesaikan skenario sampai sekarang, mereka masih berhasil memperoleh kualifikasi untuk memasuki skenario akhir. Cukup mengejutkan, beberapa dari mereka adalah mantan atau pelanggan saat ini saluran saya. Orang-orang yang sesekali menyumbangkan sesuatu untuk mendorong saya, yang menginginkan sumber sari buah yang kuat, dan meminta saya untuk lebih merangsang pengembangan plot. Dan sekarang, mereka berdiri menentang saya. Bunuh dia. Beberapa teman saya tampaknya terkejut dengan permusuhan mereka terhadap kami. Han Suyong tidak bisa menahannya dan membuka mulutnya. Kalian masih belum keluar. Apa yang muncul di kepala saya saat itu adalah kata-kata yang dikatakan, penjaga mandala, kepada saya di Isle of Reincarnators. Tidak peduli betapa buruknya sebuah cerita, keberadaan yang mendengar dan menontonnya untuk waktu yang lama akan tumbuh untuk menyukainya. Saat itu, saya tidak mengerti apa yang dia maksud dengan itu. Saya hanya berpikir bahwa, penjaga mandala, melihat tragedi dari skenario yang disebut, Great War of Science and Demons, dalam cahaya seperti itu saja. Namun, setelah saya merenungkannya lagi, saya menyadari bahwa pernyataan itu mungkin tidak hanya berlaku untuk perang besar. Rasi bintang yang berasal dari Jepang dan berperang melawan kita selama Pisilen, menjelma di depan mata kita satu persatu. Aku bahkan melihat, 8 potongan api, Kagusuchi dan, pengendali pasang surut, naga air Ryujin. Orang yang berhadapan dengan mereka di antara teman-teman kita adalah pelindung langit. Inkarnasi, Yi Ji Hye, melepaskan statusnya. Konstelasi, Dewa Perang Maritim, melepaskan statusnya. Seiring dengan sensasi samudera tak terbatas yang menyebar, panggung di sekitarnya tenggelam dalam status berlimpah. Lawan mungkin adalah rasi bintang tingkat, tetapi Yi Ji Hye saat ini tidak akan pernah didorong oleh mereka. Namun, dia tidak melepaskan tembakan dan melihat ke arahku sebagai gantinya. Ah Jusi. Saya juga tahu mengapa dia ragu-ragu seperti ini. Pergilah. Jika kamu tidak bisa berguna, pergi dan ledakkan dirimu. Rasi bintang mendorong punggung inkarnasi ke depan. Inkarnasi dari sisi Jepang ini, mata mereka kosong, terhuyung-huyung ke arah kami. Tepat sebelum kami bisa melepaskan senjata kami, seseorang berteriak dari lokasi terdekat. Semuanya, tolong bangun. Tolong, kamu harus memperhatikan dengan baik siapa yang kamu coba lawan. Petik 2. Itu adalah suara yang saya kenali. Izumi sudah mati, dan Hiroshi juga mati. Berapa banyak lagi yang harus mati sebelum kita semua bangun? Apakah Anda semua lupa tragedi di Pisilen kembali? Petik 2. Itu Asuka Ren. Inkarnasi, Asuka Ren, telah menjadi musuh cerita. Cukup mengejutkan, dia sudah memilih untuk berpihak pada kami. Inkarnasi, atribut Asuka Ren, mangaka, sedang aktif. Pedangnya bergerak seperti pena. Saat atributnya menjadi hidup, fabel bukan hanya saya tetapi sekitarnya, Nameles Ones mulai bergeser. Fabel kami yang rusak, frasa yang tersebar, dianyam menjadi satu cuplikan. Ketika aku memikirkannya, bukan hanya Han Suyong yang memiliki atribut tipe penulis. Meskipun berbeda dalam beberapa hal, atribut Asuka Ren juga agak mirip dengan miliknya. Tolong, hentikan ini. Anda tahu siapa orang-orang ini. Kamu sangat ingin menjadi seperti orang-orang ini, bukan? Petik 2. Itu awalnya. Inkarnasi yang setengah dikendalikan oleh sponsor mereka akan menyerang kami, tetapi kemudian, mulai menjatuhkan senjata mereka satu persatu. Dengan ekspresi ketakutan, mereka jatuh ke tanah atau menangis dalam kesedihan. Tidak bisa, lakukan ini. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Petik 2. Inkarnasi berlutut dan bergumam sambil memegang kepala mereka. Sementara itu, rasi bintang terkena bahaya dalam sekejap setelah boneka mereka berhenti mendengarkan perintah mereka. Mereka buru-buru berteriak. Bangun, cepat. Inkarnasi memahami rasa sakit sesama inkarnasi dengan sangat baik. Artinya, mereka berbeda dari rasi bintang yang jatuh ke dalam peran jahat sepeser pun selusin setelah menjalankan skenario terlalu lama.
Ji Hieya. Bahkan sebelum saya selesai, kapal penyu menembakkan meriamnya. Kuaoh. Kelompok rasi bintang tersapu ketika suara perkusi terdengar. Beberapa berhasil bertahan, dan segera bertabrakan dengan teman saya. Wah! Sebuah cahaya redup keluar dari lambung Bahtera. Kami tidak mampu membiarkan lebih banyak Constellation kelas Smith bangun dari tidur mereka di dalam kapal. Untungnya, kecepatan kami yang maju sama sekali tidak lambat. Yu Jung Hyuk Breaking the Sky Swordsmanship dan Black Flame, Han Suyong terus membantu saya dari samping dan kami membuat kemajuan yang baik. Jika ada satu hal yang menarik pikiranku, itu akan menjadi probabilitas. Su Cucucu. Peluang yang tercipta dari koin yang disumbangkan oleh Constellation. Aku mendongak untuk menemukan Biu mengendalikan saluran dengan meringis sedih di wajahnya. Belum terlalu lama sejak dia menetas sebagai Dokkaebi, jadi butuh banyak dari dirinya untuk menukar banyak koin menjadi probabilitas. Dongeng mulai menetes dari bibirnya sekarang. Kita hampir sampai. Peristiwa tak terduga terjadi pada saat yang sama ketika suara Han Suyong bergema. Biro menjalankan wewenang untuk membatasi saluran Bai 9158. Su Cucucucut. Pada saat itu, hatiku menjadi dingin. Awalnya, saluran individu milik masing-masing Dokkaebi. Namun, sistem yang disebut saluran adalah kekuatan yang didirikan di atas fabel hebat yang dimiliki Biro. Biro membatasi sumbangan koin ke saluran Bai 9158. Tiba-tiba, gerakan saya menjadi lamban. Itu sama untuk teman saya. Penarik yang mendorong kami dari belakang dengan cepat berubah menjadi angin sakal, sebagai gantinya. Di kejauhan, aku melihat 10 Dokkaebis hebat mengangkat tangan mereka bersama di langit. Bajingan-bajingan itu. Sepertinya Han Suyong telah menyadari apa yang sedang terjadi di sini. Bah! Biu menjerit kesakitan seolah tersengat listrik dan jatuh dari langit. Yu Sangah berlari keluar sebelum aku bisa dan dengan hati-hati menangkap sosok kecil yang jatuh. Constellation, Father of the Rich Knight, memprotes tindakan pengecut dari Biro, dan Constellation, Queen of the Darkest Spring, sangat marah dengan perlakuan tidak adil dari Biro, dan Konstelasi, Hakim Api Setan, berteriak, anak-anak kecil dari Dokkaebi itu harus. Tanda seru petik 2 kurung siku tutup. Saluran kami mogok. Dokkaebi Garang Agung angkat bicara. Fabel Anda tidak bisa diizinkan. Kami benar-benar tidak bisa menghadirkan fabel ke mimpi paling kuno. Saya gagal memahaminya. Mereka sudah menjadi bagian dari skenario, jadi mereka akan bertemu dengan badai luar biasa setelah hanya dengan mencoba berolahraga fabel besar Biro. Horong, Noxu, kami akan mengingat pengorbananmu. 2 Dokkaebis hebat sedang dipadamkan di tengah langit. Puing-puing dongeng juga jatuh dari sosok Garang. Aku merasakan hawa dingin yang mengalir ke seluruh tubuhku. Baru sekarang saya menyadari betapa ditentukannya Dokkaebis Agung yang terkutuk itu. Probabilitas sedang mengalami perubahan cepat lainnya. Jumlah Nameles Ones yang membanjiri sekitarnya dengan cepat menurun. Wajah mereka kembali ke diri aslinya melalui rahmat probabilitas, kembali ke kepala monster sekali lagi. Kurung siku buka titik. Anjing-anjing datang. Bersamaan dengan deklarasi, Secretive Plotter, semua raja dari belokan ke 999 berkumpul di tengah. Mereka yang membutuhkan jumlah probabilitas yang sangat banyak akan selalu sangat menderita karena penangguhan donasi. Anjing-anjing yang mengejar jurang maut, muncul di tengah-tengah badai yang datang setelahnya dan mulai menggigit kaki dan lengan para raja. Hei, itu benar-benar menyakitkan, kalian brengsek. Giliran 999 Kim Nam-woon meraung. Sementara itu, Yu Jung Hyuk memotong rasi bintang yang bergegas pada kami dan berteriak. Kim Dokja. Saya melihat ke atas ke langit. Suasana di sana curiga. Perubahan ini tidak sesederhana konstelasi Midgrade yang mengendalikan cuaca. Sesuatu yang sangat mengerikan yang belum pernah saya alami sebelumnya akan terungkap di sini. Onsae, Heoshe, terima kasih untuk semua kerja kerasmu sampai sekarang. 2 Dokkaebis hebat sedang dipadamkan sekarang. Guru Dokkaebis berusaha untuk mengakhiri kisah mereka di tempat ini. Rambut terangkat di lenganku. Saya tidak pernah merasa takut pada level ini selama waktu saya menjalankan skenario. Oh, impian paling kuno. Langit terbuka. Saya melihat lebih dekat sebelum menyadari bahwa itu sebenarnya bukan langit, tetapi dinding akhir yang mengelilingi seluruh alam semesta. Dan sekarang, ada sesuatu yang melintasi celah di dinding menyerupai halaman yang robek. Pada saat itu, Kim Dokja secara intuitif meramalkan kehancuran dunia ini. Kosakata saya tidak cukup baik untuk menggambarkan apa itu. Apa itu tadi? Rasanya seperti melihat coret-coret jelek yang digambar oleh seorang anak dan pensilnya. Benda itu sekaligus adalah pedang raksasa, mungkin tombak, atau bahkan mungkin rudal. Apa yang saya tahu dengan pasti, adalah bahwa ada sesuatu yang tidak dikenal jatuh ke arah ini. Su Cucu. Untuk saat yang paling singkat di sana, saya pikir saya melihat sesuatu seperti tangan seseorang di dalam celah tempat keluarnya masa yang tidak berbentuk itu. Konstelasi, Hakim Api Setan, adalah rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, adalah. Dan sekarang, hanya satu hal yang pasti, terkena dampaknya akan membunuh kita semua.
Kim Dokja melepaskan semua statusnya. Setiap dongeng hebat yang saya miliki memulai cerita mereka secara bersamaan. Aku dengan cepat melihat kembali ke teman-temanku. Semuanya, kita. Dan tepat di detik berikutnya, penglihatan saya diwarnai dengan warna putih murni ketika ledakan probabilitas besar meledak di depan mata kami. Cucut. Bihyung diam-diam menatap Dokaibis Agung yang melebur ke dalam skenario satu persatu. Pendongeng menjadi bagian dari skenario terakhir. Saat dia berdiri di sana menyaksikan, baik Dokaibis peringkat bawah dan besar dengan cepat berlari di sekelilingnya. Bihyung Nim, apa arti dari Biro yang telah mempertahankan sikap netral sampai sekarang mulai mengubah seluruh aspek skenario melalui kekerasan. Sebagai akibatnya, topografi Biro berubah. Penyimpanan yang berisi dongeng semua hancur pada saat yang sama, dan rasi bintang yang terkenal saat ini ditahan oleh pasukan keamanan Biro juga dibebaskan. Bihyung menatap konstelasi tertentu tepat di tengah-tengah pemandangan kacau ini. Orang bodoh yang tidak pernah menganggap dirinya sebagai protagonis. Itu adalah cerita yang sama sejak pertama kali mereka bertemu. Bahkan dengan status fisik total kurang dari 10, pria ini tidak gemetar ketakutan terhadap seorang Dokkaibi seperti dia. Pria ini, dia sering tersenyum untuk menyiratkan bahwa dia memiliki banyak waktu luang, dan seringkali dengan sembarangan membuat dirinya terbunuh. Orang bodoh yang tahu bagian selanjutnya dari fabel bahkan lebih baik daripada dirinya sendiri, pendongeng. Berkat fabel orang ini, Bihyung harus menumbuhkan salurannya lebih cepat daripada siapapun, dan harus menikmati penilaian yang menguntungkan setiap kali penilaian peringkat muncul. Dongengnya sekarang sedang menghadapi akhir. Kuak. Setelah menjadi Dokkaibi hebat, Bihyung sekarang dapat mengetahui apa itu surga yang memecah belah. Benda itu datang dari luar tembok. Itu adalah bagian dari khayalan tak terukur yang terbang masuk dari luar tembok yang membagi dunia ini, tembok yang merupakan yang pertama dan yang terakhir. Bahtera bisa dilihat sekarang sedang bersiap untuk melambung. Tampaknya Dokaibis Agung yang tersisa berencana untuk menaiki Bahtera dan melarikan diri dari sini. Sementara itu, tahap ini akan dimusnahkan dengan turunnya fragmen itu. Pada saat itu, Dokkaibi Bihyung mengambil keputusan. Dokkaibis hebat yang tersisa, berkumpul di satu tempat untuk melakukan upacara, menyadari niat Bihyung dan berteriak. Yang pertama menangkapnya adalah Baram. Bihyung, apa yang kamu lakukan? Bihyung tidak menjawab dan menatap tanah di bawah. Yang dia tonton sampai sekarang ada di sana. Inkarnasi ia mengirim klonnya untuk diajak bicara. Dan sekarang, mereka berada di tempat yang sama dengan dia. Bihyung menatap tangannya sendiri. Telapak tangannya yang dulu sangat kecil, sekarang sebesar pria dewasa. Aku sudah mengamati fabel itu untuk waktu yang sangat lama. Pertemuan pertama mereka tidak terlalu positif, salah satunya adalah pelakunya yang menjual tragedi yang disebut skenario, sementara yang lain tidak punya pilihan selain membawa skenario itu sambil mempertaruhkan nyawanya. Itu sebabnya Bihyung harus bergerak sekarang. Dia harus melakukan satu hal ini, karena dia telah membuka panggung tragis ini dengan dua tangannya sendiri. Tindakan ini harus dilakukan jika dia ingin tetap sebagai pendongeng sampai akhir. Baram, Anda mengatakan kepada saya bahwa akan tiba saatnya bagi setiap Dokkaibi untuk memilih satu fabel tunggal mereka sendiri. Kamu harus dengarkan aku, Bihyung. Anda salah kali ini. Fabel itu tidak benar. Fabel itu. Bihyung melepaskan tangan Baram dan tersenyum. Dia tahu tentang seorang pria yang selalu menyeringai sebelum mati. Dia tidak bisa memahaminya sebelumnya, tapi sekarang dia pikir dia bisa mengetahuinya. Orang itu pasti juga merasa seperti ini. Sepertinya aku telah tumbuh untuk menyukai cerita itu. Bihyung kemudian melepaskan statusnya sendiri ke arah Dokkaibi Agung Biro. Gurguhek. Klakson garang, yang berfungsi sebagai perwakilan Dokkaibi Agung dan menyalahgunakan kekuatan campur tangan Biro, terputus. Probabilitas yang dikendalikan oleh Biro tersebar dalam sekejap dan efek riak tiba-tiba terjadi. Badai setelah itu kembali ke Bihyung sepenuhnya. Dia berbalik untuk pergi sambil memuntahkan fabelnya yang berubah menjadi warna hitam pekat. Bihyung, kamu berani. Lebih khusus lagi, dia berdiri di jalan fragmen khayalan jatuh ke tanah. Semua dongeng yang telah dia rekam sampai sekarang mulai menangis. Setiap Constellation menonton pendongeng ini menambahkan probabilitas mereka sendiri ke tindakannya. Bihyung mulai berpikir sebagai rasa sakit yang mengerikan akibat badai setelah merobek tubuhnya. Tokoh protagonis dari fabel yang dibacanya tidak akan menyambut tindakannya sama sekali. Karena, pria itu ingin menyelamatkan hidup semua orang. Meski begitu, ada aturan tertentu yang tidak bisa kamu lawan. Tidak ada cerita di mana tidak ada yang dikorbankan. Untuk melindungi cerita, untuk menjaga probabilitas, dan untuk menjadi one fabel single, mencapai dinding akhir, tindakan ini harus dilakukan. Dokkaibi Bihyung akhirnya memutuskan untuk berhenti total. Suara pas susut dari sesuatu yang ditusuk bisa didengar selanjutnya. Dia melihat ke belakang dan sejenak di sana, dia pikir dia melihat wajah Kim Dokja. Tidak terbaca Anda adalah pengorbanan. Fin.